Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, menceritakan tentang rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan kuasa yang besar. Yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini, supaya kita memiliki satu kuasa yang besar yang melengkapi kita untuk kita tetap memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam situasi apapun juga. Pemberitaan Injil tidak tergantung kepada situasi baik atau tidak baik. Pemberitaan Injil itu tergantung daripada kuasa daripada Roh Kudus, di mana kuasa daripada Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan memberikan semangat dan memberikan satu dorongan, satu passion yang begitu kuat untuk menyampaikan satu bukti nyata bahwa Yesus Kristus pernah datang ke dalam dunia, mati untuk menebus dosa manusia, terpaku di kayu salib, dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya dan sesungguhnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, bukankah ini adalah berita baik? Bukankah ini sesuatu yang menyenangkan kita? Bahwa ada masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yaitu masalah dosa. Dan dosa tidak bisa dibereskan oleh perbuatan baik. Dosa tidak bisa dibereskan oleh apa saja kekuatan-kekuatan yang ada di muka bumi ini. Dosa hanya bisa diselesaikan kalau dosa itu dibersihkan, disucikan. Karena itu yang bisa membersihkan dosa kita adalah darah yang berasal daripada Ilahi itu sendiri, yaitu darah daripada Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia, dan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah membersihkan kita dari dosa. Dia memberikan pengampunan yang sesungguhnya kepada kita, dan oleh karena darah Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita disucikan dari segala dosa dan kejahatan kita, dan itu melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga membuktikan bahwa ada kebangkitan daripada orang mati. Itulah yang disaksikan oleh Petrus dan juga Yohanes. Pada waktu Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba datanglah imam-imam, datanglah kepala pegawai bait Allah, dan orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat marah pada waktu mereka mendengarkan pengajaran daripada Petrus dan juga Yohanes. Dan orang-orang ini tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan yang hidup, memberitakan tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Oleh karena Yesus Kristus bangkit, maka ada kebangkitan terjadi. Kebangkitan orang-orang yang telah mati pada satu ketika akan bangkit dan diberikan tubuh yang baru. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan bersama-sama di dalam kekekalan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu orang-orang Saduki yang punya teologi yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, mereka sangat marah dengan pengajaran ini. Mereka sangat alergi dengan pengajaran ini. Imam-imam dan kepala pegawai bait Allah juga tidak suka dengan pengajaran tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh para murid-murid. Karena mereka telah melihat bagaimana Yesus sesungguhnya telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu murid-murid ditangkap dan mereka diserahkan di dalam tahanan. Dan apakah mereka menjadi kecewa, saudara-saudara, pada waktu mereka memberitakan Injil? Ditolak, kemudian mereka dipenjara.
Apakah itu mengendorkan semangat mereka untuk memberitakan Injil? Memberitakan Injil bukan saja untuk menciptakan hal-hal yang biasa-biasa seperti yang terjadi pada ajaran-ajaran yang lain, saudara. Tapi pemberitaan Injil sebenarnya bicara tentang satu fakta, satu yang real, yaitu bahwa Allah pernah datang ke dalam dunia. Dia membereskan dosa manusia dan dia naik ke surga dan memberikan kepada kita kebangkitan daripada orang mati. Kita semua akan mati, tetapi kita pada akhirnya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dalam kebangkitan itu kita akan diberi tubuh yang baru dan hidup di dalam kekekalan. Karena itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak kecewa walaupun dalam tantangan yang begitu besar. Mereka terus memberitakan Injil dan mereka terus menyampaikan Injil dengan penuh kuasa yang besar. Dan kita tahu dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja begitu intensif bagi orang-orang yang memberitakan Injil. Orang-orang yang memberitakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan disertai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan keberanian, Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus yang mengubah orang-orang yang mendengarkan kuasa daripada kebangkitan itu. Karena itu adalah kebenarannya sesungguhnya. Dan kebenaran itulah yang dibutuhkan oleh semua orang. Tetapi saudara-saudaraku, ada respon daripada orang-orang yang berbeda. Orang-orang Saduki, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah tidak suka dengan ajaran itu. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka terus memberitakan Injil. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan tentang Injil kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah orang. Bisa orang tidak suka dengan ajaran itu dan mereka berusaha untuk menghalanginya. Tetapi firman itu mengubah 5.000 orang laki-laki. Mereka mendengar dengan baik. Mereka pasang iman mereka untuk mendapatkan kebenaran yang bisa mengubahkan mereka. Kita tahu bahwa kebenaran bisa mengubahkan kita. Kebenaran itu mempunyai wibawa tersendiri. Kebenaran itu yang bisa memerdekakan seseorang daripada dosa. 5.000 orang laki-laki ini disentuh, dijamah oleh pemberitaan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus mengubah 5.000 orang pada waktu mereka mendengarkan tentang pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus oleh murid-murid yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Siapakah Petrus, saudara, dan Yohanes? Pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, mereka menjadi heran dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Orang-orang tidak terpelajar, tetapi kuasa Tuhan lebih besar daripada pelajaran-pelajaran duniawi. Ilmu pengetahuan yang begitu hebat itu kalah derajatnya, saudara, daripada fakta kebenaran di mana diajarkan oleh firman Allah. Ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus itu adalah satu kebenaran yang bisa mengubahkan seseorang. Dan orang bisa mendapatkan kebenaran itu. Karena di dalam kebenaran itu ada mengandung satu pribadi yang berkuasa. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami satu kuasa, satu pribadi ilahi dalam diri kita. Sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Demikian juga saudara-saudara Petrus dan Yohanes. Mereka tidak terpelajar, tapi mereka mendapatkan kebenaran yang memerdekakan itu. Mereka mendapatkan kebenaran yang melebihi daripada kebenaran-kebenaran yang diakui dalam dunia ini. Dan mereka menemukan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Yaitu kebenaran yang berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dia telah mati dan dia bangkit. Dan kuasa kebangkitan itulah yang dialami. Dan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus yang dialami oleh murid-murid. Mereka menjadi cerdas, mereka menjadi penuh hikmat. Dan mereka memberitakan firman Tuhan itu kepada banyak orang. Dan kira-kira 5.000 orang laki-laki percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dengan kuasa yang besar mereka memberitakan Injil. Ayat yang ke-18 daripada pasal yang keempat berkata, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus.
Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang tidak terpelajar ini, dia mengalami kebenaran yang mutlak. Dia mempercayai kebenaran yang mutlak yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang adalah kebenaran itu. Dan dia mengalami pada waktu bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami kuasa kebangkitan itu, dan dia pergi memberitakan itu, dan itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada ketidakberdayaan mereka sebagai orang yang terpelajar, karena mereka tidak memiliki ilmu yang baik. Tetapi keterbatasan mereka di dalam ilmu pengetahuan itu menjadi lebih hebat lagi karena mereka memiliki kebenaran dalam hidup mereka, sehingga akhirnya mereka bisa menyampaikan dengan penuh kuasa, dan orang-orang yang mendengarkan bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan kekuatan itulah mereka tidak takut sama sekali, walaupun terus didesak supaya mereka jangan mengajar lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Dan mereka terus menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus, dan mereka menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berita itu mereka terus menerus sebarkan, sehingga mereka dilarang. Mereka meminta supaya berhenti murid-murid untuk menyampaikan Injil. Tapi murid-murid berkata, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka lebih percaya taat kepada Allah, karena mereka tahu kebenaran berasal daripada Allah. Karena itu mereka taat kepada Allah. Mereka juga mau mati untuk kebenaran. Dia penuh ketaatan, dan mereka menyampaikan itu firman dengan berani dan penuh ketaatan kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka menyaksikan kebenaran itu sendiri. Mereka menyaksikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Mereka lihat dan mereka dengar dan mereka meyakini itu. Dan tidak mungkin mereka tidak bisa berkata-kata tentang apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah mereka dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Inti daripada pemerintahan daripada Petrus dan Yohanes dan para murid-murid yang lain itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu seorang lumpuh, seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, inilah kuasa yang dimiliki oleh murid-murid pada waktu mereka mau memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa yang besar ini adalah kuasa di dalam nama Yesus. Mereka tidak punya emas, mereka tidak punya perak, tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada emas. Ada sesuatu yang lebih besar daripada perak. Itu kuasa. Itu kuasa. Itu kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai orang-orang yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Orang lumpuh ini berharap untuk mendapatkan sedekah sesuatu daripada Petrus. Dan Petrus tidak bisa memberikan fasilitas yang diminta oleh orang lumpuh ini.
Tetapi Petrus memberikan jawaban yang pasti untuk melepaskan semua persoalan daripada orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini sebenarnya persoalan yang terbesar bagi dia adalah bagaimana lumpuhnya itu bisa disembuhkan. Di mana lumpuh itu dia bisa berjalan. Dan dia hanya berharap kecil saja, minta sedekah untuk makan pada hari itu. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus ada bonus yang lebih besar. Bukan saja memberikan makan, ada sesuatu yang lebih besar. Itu ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa itu dipakai oleh Petrus. Dan dia berkata, dan dia menatap kepada orang yang lumpuh itu. Dan dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di dalam bait Allah, berjalan dan berlompat-lompat serta memuji-muji Allah. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang dialami oleh Petrus, dan dia terus memberitakan kebenaran itu tentang fakta bahwa Yesus bangkit. Dan kuasa itulah yang bisa diberikan oleh Petrus kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang yang lumpuh ini. Dan demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, orang lumpuh itu bisa berjalan. Dan kemudian seketika itu kuat kaki dan mata kaki daripada orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari sambil melompat-lompat dan memuji Allah. Saudara, ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang merubah orang yang tidak bisa memuji Tuhan. Orang yang lumpuh bisa menjadi berjalan, dan orang yang tidak bisa memuji Tuhan bisa melompat-lompat dan memuji Tuhan. Karena itu kita bisa melompat-lompat dan memuji-muji Tuhan pada waktu kita berada di gereja atau berada di rumah, karena kita mengalami satu kuasa yang begitu besar, dan itu merupakan satu sukacita yang besar yang menyertai kita, sehingga kita sungguh-sungguh didorong untuk membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, kita pun dalam situasi seperti ini, walaupun kita berada di dalam rumah, kita dalam ibadah, tidak beribadah seperti ibadah di gereja-gereja, di mana saudara bisa memuji Tuhan dengan leluasa, dan teman-teman bisa bersama-sama berdoa bersama saudara, saudara mendengarkan puji-pujian yang begitu indah. Tetapi suasana seperti itu saudara tidak nikmati. Saudara berada di rumah saja, tetapi suasana surgawi itu tetap ada saudara. Karena saudara sedang memberitakan tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara mempercayai kebenaran itu, dan saudara perlu juga mengalami kebenaran kuasa kebangkitan. Dan saudara juga perlu menyampaikan kuasa kebangkitan itu kepada banyak orang, dan akan disertai oleh banyak kuasa yang sangat luar biasa. Karena itu saudara-saudara, saya percaya saudara, di dalam nama Tuhan Yesus kita juga akan mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar di dalam Tuhan Yesus. Percayalah saudara, kita dalam kehidupan yang sekarang ini, kita hidup di dalam kasih karunia daripada Allah. Saudara-saudaraku, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Inilah zaman kasih karunia bagi kita. Saudara akan memberitakan Injil, dan saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ada banyak mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Dan semua yang terjadi ini bukan karena kehebatan saudara, bukan karena sesuatu yang lebih pada diri saudara, tapi semua itu adalah kasih karunia Allah. Dan Allah sedang melimpahkan kasih karunia yang besar kepada kita. Dan kasih karunia kita akan hidup terus menerus dalam anugerah Allah yang besar. Kita bisa memberitakan firman Allah. Kita juga mungkin menderita karena firman Allah, tapi itu juga kasih karunia. Kita bisa bertahan dalam penderitaan. Kita bisa menjadi kuat di dalam iman kita pada hari ini dalam begitu banyak pencobaan. Karena itu juga karena kasih karunia. Karena itu saudara-saudara, di dalam kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita saat ini adalah anugerah yang besar bagi kita. Kita terus akan menikmati berkat-berkat, kelimpahan-kelimpahan daripada Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita memiliki satu kuasa yang besar. Yaitu kuasa yang menyertai kita pada waktu kita mau memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya
Dan Yesus Kristus telah bangkit, itulah sesungguhnya kebenaran. Dan kita perlu mempercayai dengan iman bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan kebangkitannya mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Dan kita juga akan mengalami kuasa itu pada waktu saudara-saudara mau memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sama seperti Simon Petrus, dengan nama Tuhan Yesus, orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Dan banyak orang, 5.000 orang, bisa mengaku percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan karena kecerdasan, kepintaran mereka, tapi itu semua terjadi oleh karena kuasa yang menyertai mereka. Karena apa? Karena mereka memberitakan tentang Injil kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mengakhiri khotbah pada saat ini, saya menghimbau dan berharap berdoa kepada saudara. Kiranya saudara mempercayai dengan sungguh-sungguh dengan iman. Bukan yang akal saudara saja. Percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan saudara mempercayai kebenaran itu. Dan saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Dan saudara akan mengalami kuasa kebangkitan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara juga perlu menyampaikan kuasa kebangkitan itu kepada banyak orang. Karena banyak orang yang sedang menantikan kuasa kebangkitan itu. Dan saya percaya banyak orang akan mengalami kuasa kebangkitan. Dan kita semua pada satu hari kelak setelah meninggalkan kehidupan kita di bumi ini, kita akan mati di dalam pada satu kesempatan karena faktor usia dan lain-lain. Tetapi kita akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan, di dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu, tetap semangat dan tetap menjadi saksi Kristus, saksi kebangkitan Tuhan Yesus yang potensial, yang militan. Karena kuasa Tuhan akan menyertai saudara-saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Salam.